Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perubahan sosial yang terjadi di lembaga pemerintahan dan dampaknya terhadap pemerintah dan masyarakat itu sendiri pada mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan yang diampu langsung oleh Ibu Leni Nurukayani SIP MIP. Ini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum otonomi daerah, yang dimana pelaksanaan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 untuk melaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mencantum permasalahan pemerintah daerah dalam bab 4 pasal 18, pasal 18A, pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri ditulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. 18 ayat 2 menyantumkan pemerintahan daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat 5 otonomi tertulis pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebuah urusan pemerintah pusat. Dan ayat 6 pasal yang sama mengatur pemerintah daerah berhak menutupkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi sebagai berikut. Otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai berikut. Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut aspirasi sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang direncanakan sejak Januari tahun 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah. Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, publik seharusnya dilibatkan dalam mengambil sebuah kebijakan daerah. Kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Pengambilan keputusan belum melibatkan publik dan masih berada di tingkat elit-elit lokal atau kabupaten daerah. Contoh dari kenyataan tersebut, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten atau Pemkab Deli Serdang Sumatera Utara telah membuat 43 perda. Dari 43 perda itu, sebagian berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, yaitu perda tentang restribusi berasal dari eksekutif, kemudian dibawa untuk dibahas di DPRD. Biasanya DPRD tinggal mengesahkannya saja. Setelah dilakukan pengesahan ke publik, meskipun Pemkab Deli Serdang cukup produktif, pelayanan publik yang mereka berikan walaupun pelaksanaannya peningkatan pendapatan daerah, seperti yang ditunjukkan dari ringkasan penelitian tentang desentralisasi di 13 kabupaten atau kota di Indonesia. Implementasi otonomi daerah selain telah meningkatkan pemerintah setempat dengan masyarakat, juga mendorong bangkitnya partisipasi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini akan menjelaskan materi tentang pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Pemerintah yang dimaksud dalam asas tersebut merupakan presiden dan dewan kabinet. Kewenangan politik merupakan sebuah kewenangan yang membuat dan juga memutuskan kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan administrasi adalah sebuah kewenangan dalam melaksanakan kebijakan. Kelebihan asas sentralisasi. Ada beberapa keunggulan dari sistem sentralisasi ini, diantaranya 1. Totalitarisme penyelenggaraan pendidikan. 2. Keseragaman manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. 3. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat. 4. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. 5. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. 6. Pengurangan redundansi aset dan fasilitas lain. Dalam hal ini, satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Kekurangan sistem sentralisasi. 1. Kebijakan dan keputusan pemerintah dapat dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. 2. Kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. 3. Melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. 4. Kekayaan nasional. Kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik. Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, tidak semua hal keamanan hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat, namun tetap ada pendelegasian kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat ke daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang itu menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Kelebihan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi menumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah. Yang ketiga, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah. Yang keempat, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat meningkatkan gairah kerja. Yang kelima, efisien dalam segala hal. Yang keenam, mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Kekurangan asas desentralisasi. Yang pertama, bertambahnya organ pemerintah sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi tampak kompleks dan mengakibatkan lemahnya koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong tumbuhnya paham kedaerahan. Yang keempat, keputusan yang diambil terlalu lama karena terlalu banyak berunding. Yang kelima, memerlukan biaya yang besar dan sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Contoh asas desentralisasi adalah Dinas Pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan. Di sini saya akan melanjutkan dampak otonomi daerah. Yang pertama, dampak positif otonomi daerah terhadap masyarakat. Yang pertama, berkembangnya sosial budaya. Daerah yang mampu mengembangkan seluruh aspek kehidupan sosial budaya demi mencapai kesejahteraan, misalnya seperti pengembangan kesenian pada daerah supaya menjadi lebih dikenal di mancanegara. Yang kedua, memicu kemajuan suatu daerah. Apabila suatu daerah memiliki kewenangan tersendiri, maka secara tidak langsung hal ini bisa menggabungkan potensi daerah masing-masing. Selain itu, sosial budaya juga berpengaruh pada daerah yang ikut serta mencapai kemajuan. Daerah yang
dapat mendukung negara berjalan menjadi lebih maju. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Dampak yang ditimbulkan dari otonomi daerah dapat dirasakan para masyarakat karena melalui dampak positif otonomi daerah maka mampu memberikan potensi untuk daerah berkembang. Yang keempat, sumber daya yang mudah dikelola. Melalui otonomi daerah maka sumber daya yang dimiliki menjadi lebih mudah dikelola seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dampak negatif otonomi daerah terhadap masyarakat. Yang pertama, daerah yang miskin akan sulit berkembang. Daerah yang memiliki potensi sumber daya yang berkembang, maka hal ini bisa menjadi daerah untuk sulit lebih maju. Yang kedua, kesenjangan sosial semakin meningkat. Wilayah yang berdasarkan maka kesenjangan sosial akan semakin meningkat. Umum halnya akan berbeda dengan pemerintahan, misalnya seperti antara wilayah Jakarta dengan daerah penyangganya. Dampak otonomi daerah terhadap pemerintah. Yang pertama, dampak positif otonomi daerah terhadap pemerintah, yaitu pertahanan dan keamanan. Melalui otonomi daerah, pihak pemerintah dari pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan terhadap aspirasi masyarakat yang ada. Yang kedua, kewenangan negara. Dengan adanya otonomi daerah, maka dapat menjadikan pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap kewenangan tertentu sesuai dengan kondisi wilayahnya. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan adanya otonomi daerah, maka dapat menjadikan waktu pengembangan negara akan lebih efisiensi. Yang keempat, efisiensi biaya. Bagi masyarakat yang ingin membuat akte kelahiran dapat datang secara langsung ke pemerintahan daerah. Yang kedua, dampak negatif otonomi daerah terhadap pemerintah. Yang pertama, menimbulkan konflik antar daerah. Pengembangan masing-masing wilayah bisa menimbulkan konflik antar daerah dikarenakan sumber daya alam dan wilayah yang terbatas. Yang kedua, koordinasi daerah yang tidak terjalin. Dampak otonomi daerah mampu menjadikan koordinasi antar daerah tidak terjalin dikarenakan setiap daerah memiliki wewenang